Halo teman-teman. Wah, nggak kerasa ya, udah berapa bulan kita kuliah online di rumah. Harus tetap semangat ya. Nah teman-teman, pada kesempatan ini, aku ingin memberikan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman terkait front-end development. Penasaran apa yang akan aku bahas kali ini? Yuk, jangan sampai ketinggalan ya. Tetap stay tune dan tonton videonya sampai akhir. Jadi, pada kesempatan ini, aku akan membahas mengenai salah satu software aplikasi user interface dan user experience untuk belajar desain tools, yaitu software aplikasi bernama Figma. Untuk para desainer UI UX, pasti sudah tidak asing lagi ya dengan software aplikasi satu ini. Kalau untuk teman-teman, udah pada tahu belum Figma itu apa? Biar lebih paham, yuk ikutin penjelasan aku ya. Jadi teman-teman, Figma adalah salah satu software aplikasi user interface dan user experience yang digunakan untuk membuat tampilan desain website maupun aplikasi berbasis mobile, desktop, website, dan lain-lain. Jadi, dengan menggunakan Figma, tampilan front-end bisa menjadi lebih menarik, eye-catching, dan yang paling penting, interaktif saat digunakan oleh user. Fungsi Figma adalah untuk membuat prototipe desain dari aneka project website maupun aplikasi dan produk digital yang kita inginkan. Figma bisa kita gunakan secara online dengan dua cara, yaitu melalui web browser dan dengan mendownload Figma sebagai desktop application. Nah, sebenarnya ada banyak aplikasi keren lainnya yang serupa dengan Figma. Sebut saja Adobe XD, Sketch, InVision, Axior, Zeppelin, dan masih banyak lagi. Figma menyediakan berbagai fitur-fitur canggih yang bisa kita nikmati. Di antaranya, alat pena modern yang memungkinkan kita untuk dapat menggambar ke segala arah. Fitur font open type yang memudahkan kita untuk memilih berbagai jenis font yang tersedia. Fitur Figma Mirror yang bisa kita gunakan untuk melihat desain yang sudah kita buat melalui berbagai perangkat Android. Fitur riwayat versi yang memungkinkan kita mengetahui segala progres yang telah berubah dan siapa saja yang melakukan desain. Terdapat juga fitur untuk melakukan komentar atau feedback. Figma juga dilengkapi dengan fitur coditing, di mana kita bisa melakukan desain secara rame-rame. Wah, pasti semakin mudah ya menggunakan Figma dengan berbagai fitur-fitur yang tersedia. Hanya memiliki fitur-fitur yang canggih, Figma juga hadir dengan berbagai kelebihan. Di antaranya, Figma mudah untuk digunakan karena memiliki fitur dan tampilan yang sederhana. Figma juga multi-platform loh, sehingga kita bisa mendesain Figma lewat Mac OS, Windows, bahkan Linux. Kita juga bisa menggunakan Figma lewat browser tanpa ada perbedaan fitur sama sekali. Figma juga multi-user, sehingga kita bisa mendesain rame-rame di dalam satu project dan bisa berkolaborasi secara real-time. Figma juga berbasis cloud, sehingga kita tidak perlu melakukan penyimpanan desain secara manual di komputer. Desain pun menjadi lebih mudah untuk diakses di mana saja. Selain memiliki kelebihan, Figma juga memiliki kekurangan. Di antaranya, Figma tidak sepenuhnya gratis. Fitur dalam Figma terbatas bagi pengguna pemula.
Figma hanya dapat digunakan secara online karena Figma berbasis cloud. Figma juga membutuhkan Intel HD grafik 4000 atau lebih. Nah, aku punya tips and trik dalam menggunakan Figma, teman-teman. Berikut adalah beberapa tips and trik yang bisa kalian lakukan jika ingin menggunakan Figma. Tips and trik yang pertama, Figma memungkinkan untuk dengan cepat mengimport banyak gambar sekaligus dan menempatkannya tepat di tempat yang diinginkan. Jadi, kita nggak perlu capek-capek deh untuk mengimport gambar satu-satu. Tips and trik yang kedua, saat memindahkan objek di sekitar kanvas di Figma, kita akan melihat tinggi dan lebarnya tercermin di penggaris. Mungkin ini jarang kita sadari ya. Tips and trik yang ketiga, kita dapat menyalin kode SVG dari editor kode dan menempelkannya sebagai grafik ke kanvas Figma. Sekarang, yuk kita belajar cara menggunakan Figma. Kali ini aku bakal jelasin gimana cara teman-teman bisa bikin desain UI website atau aplikasi yang teman-teman bikin di Figma. Nah, pertama buka situs figma.com. Ini aku udah buka ya. Nah, terus teman-teman bakal diarahin ke recent files. Teman-teman bakal nemuin files yang udah pernah teman-teman buka, atau kalau yang belum pernah sama sekali berarti nanti ada icon draft ini yang bisa teman-teman klik buat masuk ke artworknya Figma. Nah, nanti bakal tampil kayak gini. Terus karena aku pengen bikin tampilan website, jadi aku pakai template-nya desktop. Jadi di sini ada beberapa tampilan ini. Di sini teman-teman bisa milih template iPhone dan sebagainya. Tapi karena aku pengen bikin desktop, jadi aku pilih desktop. Di sini ada MacBook dan sebagainya. Tapi aku pilih yang desktop aja. Kalau udah klik, terus kita klik create a file. Oke, pertama-tama, jadi ini tampilannya bakal masuk ke Figma-nya. Nah, teman-teman bisa atur ukuran frame-nya di sebelah sini. Kalau teman-teman pengen ukurannya pengen diganti gitu, bisa teman-teman lihat di sebelah kanan di bagian frame ini, bisa teman-teman atur sendiri. Oke, pertama karena aku nggak pengen nanti background dari tampilan aplikasi aku itu warnanya cuma putih polos, jadi aku pilih warna di sebelah fill di sebelah kanan ini, terus aku pilih warna sesuai apa yang aku pengen. Nah, terus ini udah ganti. Nah, jadi artboardnya ganti warna. Terus sekarang aku mau bikin headernya pakai icon rectangle persegi ya. Aku bikin karena buat header, jadi aku bikin di sebelah atas ini. Terus aku ganti warna karena warna defaultnya tuh abu-abu gitu. Jadi aku ganti warna di sebelah sini, aku kasih warna putih aja deh. Terus karena aku nggak mau sudutnya dia lancip gitu, jadi aku bikin sudutnya dia tuh jadi lebih tumpul. Nah, di sini kita bisa atur di bagian corner radius. Ini aku pilih. Nah, jadi dia masing-masing sudutnya tuh tumpul. Terus kalau misalnya teman-teman cuma mau yang bawah aja yang tumpul, bisa teman-teman atur di sini di independent corner. Terus aku juga pengen biar dia kesannya nyatu sama backgroundnya, aku kasih efek. Di sini ada tools efek, teman-teman bisa pakai. Ada
efek ada drop shadow. Drop shadow tuh fungsinya buat ngasih bayangan semacam kayak gini. Terus ada juga layer blur dan sebagainya. Nanti teman-teman, aku harap teman-teman bisa explore sendiri biar lebih banyak, lebih tampilannya lebih menarik lah. Aku di sini kasih drop shadow aja biar dia kesannya kayak di depannya gitu. Terus sekarang aku mau kasih teks pakai tools text. Jadi ini di sini ada tools text biasa pakai huruf T. Aku klik terus aku klik di salah satu di bagian artboardnya. Aku pengen bikin website namanya websiteku. Juga pengen ubah ukuran dia di sebelah kanan sini. Teman-teman bisa ekspor sendiri ukurannya berapanya, disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Terus aku juga pengen ganti buat ini pakai font Rem Coffee. Nah, cara masukin teksnya ini tuh sama kayak teman-teman nambahin teks di Paint kayak gitu. Nah, ini aku bikin dulu ya, nanti teman-teman tinggal ngikutin aja. Sekali lagi, kalau teman-teman mau ngubah warna dari teks maupun objek, itu nanti di sebelah kanan pilih aja bagian fill. Di situ nanti teman-teman bisa ngubah warna sesuai apa yang teman-teman pengen. Nah, teman-teman kalau takut warnanya nggak sama antar teks gitu, nanti di bagian fill tuh kalau kita masih nggunain warna tuh ada recent fill-nya. Jadi tenang aja.
Terus ini udah ya, teksnya udah aku tambahin. Terus aku pengen bikin icon scene in masih pakai tools persegi. Nah, dia karena ya kelihatan, jadi layarnya aku pindah ke bagian atas sendiri. Dia aku pakai tools persegi sama radiusnya aku ganti jadi 15. Terus warnanya juga aku ganti. Sama aku kasih tulis teks sing in. Nah, terus kalau teman-teman misal bingung, ini gimana ya biar dia rapi gitu, tinggal teman-teman klik aja semua teks ataupun objek yang pengen teman-teman rapiin, terus tinggal di sebelah kanan sini ada tools align, di itu tinggal teman-teman pilih aja mau dirapiin yang kayak gimana gitu. Nah, di sini kan aku pengen nambahin ini gambar ya. Nah, aku pengen ngasih gambar random aja sih, nggak perlu ini karena nanti bakal lama. Jadi oke, gini aku pilih radius 35 karena biar dia lebih ditumpul gitu. Nah, terus buat nambahin gambarnya, teman-teman bisa juga ambil dari internet. Teman-teman bisa juga ini klik aja, terus di bagian fill itu ada pilihan buat masukin image. Terus ya teman-teman klik aja image, itu udah kelihatan ya keganti. Terus choose image, terus teman-teman pilih file yang mau teman-teman masukin ke kotak itu gitu. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Ini emang aku bikin pakai tools sedikit mungkin karena emang desain yang aku bikin ini simple ya. Jadi kalau bisa explore toolsnya sendiri di Figma ini karena emang toolsnya cuma dikit dan simple gitu. Nah, sekarang kalau teman-teman udah explore gitu, nanti tampilan website teman-teman bakal jadi lebih cantik dan terutama nyaman dipakai sama user. Oke, sekian tutorial dari aku. Sampai ketemu di lain waktu. See you and love you. Gimana teman-teman? Udah tonton videonya sampai akhir kan? Wah, jadi makin tahu ya sekarang tentang Figma. Aku harap informasi yang aku berikan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman terkait front-end development. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Nantikan video-video selanjutnya. Bye-bye!